Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ardia Praduga Restu Cahyana. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Jember. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sosial pedesaan resum dari dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Widjayanti SPMP tentang Studium General Agro Inovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo tentang Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Menyongsong dan menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Beliau juga menjelaskan tentang ada beberapa cara mencapai negara kedaulatan dengan melakukan perubahan secara drastis, di antaranya yang pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, ekonomi building, membangun desa menjadi pusat ekonomi. Yang ketiga, education building, membangun hal petani dalam hal usaha taninya. Yang terakhir, teknologi building, yaitu menerapkan teknologi tepat guna. Selanjutnya, optimalisasi geng lokal menuju kemandirian pangan. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam sebagai sumber pangan lokal yang memiliki potensi gizi tinggi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus dipenuhi, dan ketersediaan pangan dalam suatu bangsa merupakan suatu keharusan agar bangsa tersebut dapat mandiri. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian bangsa. Yang kedua, kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Dalam membentuk jiwa kepemimpinan, wirausaha adalah cara yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin wajib bisa memimpin diri sendiri bila sudah mampu memimpin diri sendiri, baru bisa menjadi pemimpin organisasi yang sesungguhnya. Selanjutnya, penerapan urban farming, teknologi Pendawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Dalam pengembangan urban farming dibutuhkan kreativitas yang tinggi karena urban farming bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga harus mempunyai nilai di antaranya healthy, artinya sehat, berarti artinya bahwa produk yang diproduksi mempunyai nilai kandungan untuk menjaga kesehatan. Yang terakhir, art, artinya harus mempunyai nilai tinggi seni. Selanjutnya diterangkan oleh Dr. Insinyur Muhammad Hasmi tentang revolusi industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan, dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. Selanjutnya tentang 10 skill di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, berpikir kritis. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, orientasi layanan. Kelima, negosiasi. Keenam, fleksibilitas kognitif. Yang ketujuh, kecerdasan emosional. Yang kedelapan, berkoordinasi dengan orang lain. Yang kesembilan, manajemen. Yang terakhir, 10, pemecah masalah yang kompleks. Selanjutnya tentang
4 prinsip perancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, interoperabilitas atau kesesuaian. Yang kedua, transparansi informasi. Yang ketiga, bantuan teknis. Yang terakhir, keempat, keputusan mandiri. Selanjutnya tentang smart farming atau pertanian pintar. Penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi dalam mengumpulkan informasi atau status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan lainnya yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Selanjutnya, precision agriculture atau pertanian presisi, lebih kepada pengguna input atau benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis mengaplikasikannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditemukan dalam pengaplikasian pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah, optimalisasi pengguna input, dan saving cost. Yang terakhir, komponen dan praktek terbaik smart farming precision agriculture 4.0. Yang pertama yaitu peran data besar. Yang kedua, Internet of Things IoT, sensor di lapangan atau di ternak. Yang ketiga, aplikasi komputer atau HP. Yang keempat, penggunaan GPS, satelit, Wi-Fi. Yang kelima, drone penyemprot. Yang keenam, prediksi dan nego harga panen sebelum tanam. Yang ketujuh, penerapan manajemen operasional dan manajemen risiko. Yang kedelapan, menjamin keamanan pangan dan pencegahan HPTG. Yang kesembilan, mencoba mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam bidang pertanian untuk memperoleh dan memberikan data akurat. Dan ini adalah salah satu bukti bahwasanya saya mengikuti webinar atau absensi pada tanggal Juli tanggal 1 2020 jam 8 sampai selesai. Sekian sedikit dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.